Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redina Putri Landari. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah jaringan komunikasi. Pertemuan 1 dan 2 itu ada penghubungan Jarkom, jaringan komunikasi, konfigurasi jaringan, dan peralatan jaringan. Jadi, jaringan komputer atau network adalah komputer yang lebih dari satu dan saling terhubung, yang pada dasarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Fungsi jaringan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi, ya untuk berkomunikasi. Terus, sharing hardware, misalnya printer, atau sharing hardware itu kayak menghubungkan hardware, saling menghubungkan hardware. Terus data sharing, terus application sharing, dan data backup atau retrieval. Terus pengertian jaringan. Pengertian jaringan. Ini terus bentuk jaringan pada dasarnya terdiri dari dua model dasar, yaitu peer-to-peer dan client atau server. Bentuk jaringan pada dasarnya terdiri dari dua model dasar, yaitu peer-to-peer dan client server. Peer-to-peer itu adalah istilah lain dari model jaringan ini adalah workgroup. Grup merupakan model dengan biaya rendah, mudah diimplementasikan. Umumnya digunakan untuk dalam lingkungan jaringan yang kecil. Semua sistem dalam jaringan ini berlaku sama. Client atau server. Model ini dapat diperluas memperbolehkan penambahan komputer atau jaringan lain tidak terlalu sulit. Manfaat dari model ini adalah manajemen terpusat dan dari pelayanan jaringan, keamanan, dan prosedur backup. Terus ada internet protokol atau IP. Untuk terhubung pada suatu jaringan diperlukan penomoran dari internet protokol yang ada pada PC tersebut. Teknik penomoran IP ada dua, yaitu manual dan otomatis atau DHCP. Pada suatu jaringan diperlukan IP dan netmask. Contoh misalnya 192.168.10.1 itu tuh netmasknya 255.255.255 dan 0. Terus 192 itu adalah penomoran IP, sedangkan 255 itu adalah netmask dari jaringan tersebut. IP memiliki beberapa kelas yang terbagi menurut jumlah IP tersebut. Kelasnya yang ada antara lain itu awalannya 10 dengan netmasknya 255.0.0.0, terus 172.16 atau belakangnya itu nomor lain sampai dengan 172 sampai 31 dengan netmasknya 255.255.0.0. Terus 192.168 sampai dengan 192.168.255 dengan netmask 255.255.255.0. D dan E tidak digunakan karena diperuntukkan untuk penelitian. Ini tadi tuh yang A, B, dan C. Terus settingan pada Linux. A, itu perintah if config. Linux perintah di Linux, perintah config, if config digunakan untuk menampilkan atau mengatur perangkat jaringan. If config dapat mengatur status perangkat jaringan atau menampilkan pengaturan saat ini. Terus ada tool network.
Network tool ini bisa dikatakan sebagai pengontrol dalam kualitas jaringan yang sudah dibuat. Beberapa fungsi pembuatnya adalah memantau segala aktivitas komputer, melihat konektivitas dari suatu perangkat dengan lainnya, serta memeriksa data atau file transfer, dikirim, dan lainnya. Terus di dalam tool network itu ada ISPCI, merupakan tools yang berada pada layer 1, dipakai untuk mencek apakah interface jaringan sudah terpasang atau belum. 2. Me tools, untuk melihat apakah linknya sudah ada atau belum. Terus ada DMESG atau Grab ETH, untuk mencek internet card ada apa belum, kayak data link. Terus ada ARP, merupakan tools yang dipakai untuk melihat alamat NEC dari komputer yang terkoneksi secara langsung dengan kita. Terus ada layar IP, itu ada ifconfig, command yang dipakai untuk melihat interface dan alamat yang diberikan ke interface tersebut. 2. Route, memeriksa tabel routing, menambah dan menghapus tabel routing. 3. Ada ping, memeriksa koneksi dengan protokol ICMP. 4. Ada trace route, memeriksa tahapan koneksi. Dan terakhir 5. MTR, command gabungan ping dan trace route. Terus terakhir layar transport. Itu hanya ada satu, yaitu NetTout, untuk mengetahui port berapa saja yang terbuka untuk koneksi pada PC. Kita lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu pengabelan. Pengabelan ada 3, kabel UTP, kabel straight, dan kabel cross. Kabel UTP merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan kepada komputer. Selain itu, kabel UTP juga bisa digunakan untuk membangun jaringan LAN. Ini dipilih karena kabel UTP memiliki harga yang murah dengan kemampuan transfer data hingga 100 Mbps. Jika Anda pernah membuka kabel UTP, Anda akan memahami 8 kabel dengan warna berbeda-beda. Urutan warna pada kabel UTP sebagai berikut. Ada putih orange, ada orange, putih biru, biru, putih hijau, hijau, putih coklat, dan coklat. Terus ada kabel straight. Kabel straight merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel straight ini biasanya digunakan untuk memasang device yang berbeda. Kabel tipe straight ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Contoh penggunaan kabel straight: menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, terus menghubungkan komputer dengan router jaringan, terus menghubungkan komputer dengan LAN, terus menghubungkan switch dengan hub jaringan, menghubungkan switch dengan router jaringan. Terus ini adalah contoh dari kabel straight. Susunannya itu ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Terus kita ke kabel cross. Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Ini merupakan kebalikan dari kabel straight. Kabel cross ini lebih sedikit penggunaannya jika dibandingkan dengan straight, tetapi Anda perlu tahu juga untuk urutan kabel cross. Contoh penggunaan kabel cross: menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, menghubungkan router dengan router. Ini adalah contohnya. Ya, warnanya. Nih. Oranye putih, oranye, hijau putih, biru putih, hijau,
terus coklat putih dan coklat untuk ujung kabel 1, dan ujung kabel 2 itu ada putih hijau, hijau, terus ada oranye putih, biru, biru putih, oranye putih, coklat, dan coklat. Sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.